Long Hao Chen terperangah. Lalu, binatang ajaib macam apa yang harus saya cari untuk menjadi tunggangan rekan saya? Unicorn Cahaya Bintang menjawab, Anda membutuhkan pendamping dengan bakat bawaan yang sama seperti Anda. Bagaimana bisa ada keberadaan seperti itu di lingkup pegunungan ini? Meskipun lingkungan ini tidak buruk, kecuali kami membuat kontrak, kami tidak memiliki kebebasan nyata di sini, dan kami tidak dapat pergi selamanya. Long Hao Chen menunjukkan senyuman yang dipaksakan, lalu, bagaimana aku bisa mencari pendamping? Unicorn Cahaya Bintang menjawab, Anda mungkin masih memiliki beberapa kesempatan. Di dalam deretan besar gunung suci ini, ada deretan inti magis. Seringkali, binatang ajaib baru akan ditransfer melaluinya. Jika manusia-manusia itu dapat membiarkan Anda langsung memilih binatang dari pemindahan baru, maka Anda mungkin bisa mendapatkan pasangan yang cocok. Namun, mungkin juga yang akan Anda dapatkan adalah partner level rendah. Terima kasih. Long Hao Chen berkata, agak kecewa. Menarik aura cahayanya, Starlight Unicorn mengangguk sekali lagi ke arah Long Hao Chen sebelum mengalihkan pandangannya ke anggota klannya. Murid sampah juga sampah. Menjadi cukup tertipu untuk mencoba mendapatkan Starlight Unicorn sebagai tunggangan, itu sangat konyol. Suara penuh hinaan bisa terdengar. Dari tengah hutan, sesosok keluar. Long Hao Chen menatap dengan penuh perhatian, ekspresinya segera dipenuhi dengan amarah. Apa yang keluar dari hutan adalah sosok panjang 6,6 meter, 20 kaki, yang berlebihan pada binatang ajaib setinggi 5 meter, 15 kaki. Binatang ajaib ini memiliki tubuh berwarna merah dan seluruhnya tertutup oleh sisik tebal, membuatnya sangat kokoh. Di punggungnya, seorang pria sedang duduk, tapi bukankah itu orang yang melangkah lebih awal dari Long Hao Chen ke Gunung Suci Ksatria, Guiwu? Seekor cacing tanah bercangkang merah, binatang ajaib ketujuh langkah milik spesies naga inferior. Namun, cacing tanah berkulit merah di depan matanya jelas masih di bawah umur. Itu tidak bisa terbang tetapi, di tanah, itu sangat kuat dalam hal kemampuan bertarung. Itu adalah binatang dengan atribut api. Setelah tidak lebih dari beberapa hari, Guiwu ini secara mengejutkan telah menemukan tunggangan pribadi. Dalam hal potensi, cacing tanah kerang Scarlet ini memiliki peringkat yang sama dibandingkan dengan elang naga ayahnya. Aku tidak akan membiarkanmu menghina guruku. Long Hao Chen berteriak dengan keras. Guiwu mendengus sebelum menjawab, dengan nada meremehkan, tidak yakin. Sangat baik. Datang dan duel aku. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, paling-paling, aku hanya akan mematahkan semua anggota tubuhmu, tidak lebih. Pada saat yang sama, sesuatu bersinar di tangannya, dan di tangan kirinya muncul perisai sementara di tangan kanannya muncul tombak sepanjang 6,66 meter, 20 kaki. Ada dua jenis senjata yang umumnya digunakan oleh para ksatria, pedang dan tombak yang berat. Tanpa mempertimbangkan bahwa dia telah mendapatkan tunggangan, bahkan jika tidak ada cacing tanah berkulit Scarlet ini, Guiwu cukup percaya diri dengan kemampuannya untuk mengalahkan Long Hao Chen. Tidak mundur, Long Hao Chen memegang perisainya dan menarik pedangnya, menghadap Wu Gui yang sedang menunggangi Scarlet Shelled Earthworm. Tepat ketika dia akan menerima tantangan Guiwu, tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan ditembakkan dari samping. Sinar yang menyilaukan ini menyelimuti Guiwu bersama dengan Scarlet Shelled Earthworm di dalamnya. Starlight Unicorn sebelumnya muncul di sisi Long Hao Chen, tegak dan tidak takut. Ketakutan muncul di mata cacing tanah berkulit merah ini, Guiwu juga merasakan kekuatan penindasan yang luar biasa, dia benar-benar terkejut dengan pemandangan ini. Mungkinkah dia benar-benar dikenali oleh Starlight Unicorn? Tidak, itu tidak mungkin. Namun, Guiwu bukanlah orang bodoh, dia tidak akan berani melawan langkah ke-8 binatang ajaib yang tangguh, dia praktis langsung menggunakan energi spiritualnya untuk merangsang ubinnya. Cahaya keemasan bersinar yang kaya dipancarkan dan dia melarikan diri bersama dengan Scarlet Shelled Earthworm. Perubahan di depan matanya menyebabkan Long Hao Chen menjadi tercengang. Raja Unicorn Cahaya Bintang ini perlahan menundukkan kepalanya, bahunya bergetar, dengan lembut menatapnya. Tampaknya ingin mengatakan, martabat Scion of Light bukanlah sesuatu yang bisa tersinggung oleh badut seperti itu. Dengan teriakan penuh hormat, Starlight Unicorn melihat sekali lagi pada Long Hao Chen sebelum tiba-tiba bergerak keluar, diikuti oleh kelompok Starlight Unicorn yang sebelumnya meminum air danau, mereka membentangkan sayap di punggung mereka, dengan anggun terbang melintasi langit, meninggalkan kilau emas di belakang dan menghilang di balik pegunungan dalam sekejap mata. Berdiri tak bernyawa di lokasi yang sama, Long Hao Chen tampak kecewa lama sekali karena Starlight Unicorns adalah binatang ajaib yang paling cocok untuk menjadi tunggangan ksatria. Baik Long Xingyu dan Yehua telah menjelaskan kepadanya fitur dari jenis binatang ajaib ini. Starlight Unicorns adalah simbol dari elemen cahaya, mereka secara alami baik hati, lembut, jujur, mereka memperlakukan teman mereka dengan baik, dan yakin untuk membela mereka dengan hidup mereka,
tetapi tidak pernah membunuh musuh mereka tanpa ampun. Di Temple Alliance, gadis-gadis muda sering berfantasi tentang pangeran tampan dengan kudanya yang datang untuk menjemput mereka. Kuda putih itu adalah unicorn cahaya bintang semacam ini. Jika itu tidak menipu saya, maka saya tidak akan mendapatkan hasil apapun kali ini. Saya hanya bisa menyerahkan keberuntungan saya dan mengandalkan susunan magis, atau berburu binatang ajaib sendirian di masa depan, dengan tujuan menjinakkannya. Kedua rute itu tidak pasti tetapi, tanpa diragukan lagi, yang pertama memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Bagaimanapun, jika dia mengandalkan arai magis untuk mendapatkan binatang ajaib pendamping, itu berpotensi menghasilkan pemanggilan yang cukup tangguh. Namun, menjinakkan binatang ajaib itu tidak mungkin, karena tingkat kultivasinya saat ini hanya akan memungkinkannya untuk menghadapi binatang ajaib dari langkah kelima paling banyak. Jika puncak langkah ke-8 Starlight Unicorn mengatakan bahwa itu tidak bisa menyamai bakat bawaannya, bagaimana mungkin langkah kelima binatang ajaib liar bersedia melihat dirinya sebagai rekan Long Hao Chen? Selain itu, tujuannya saat ini adalah ayahnya sendiri, mengejar langkah ayahnya untuk menjadi ksatria ilahi. Jika seorang ksatria ilahi masa depan hanya memiliki binatang ajaib langkah kelima yang bertindak sebagai rekannya, bagaimana mungkin ini tidak konyol seperti langit yang terbalik? Setelah merenung sejenak, Long Hao Chen membuat keputusan terakhirnya. Dia memilih untuk mengambil taruhan. Meskipun dia sudah membuat keputusan, Long Hao Chen tidak segera menyampaikan pesan kepergiannya. Lagi pula, dia tidak bisa memberitahu sesepuh ini, penjaga Gunung Suci, tentang kata-kata Starlight Unicorn. Dalam hal ini, dia hanya akan mengungkapkan fakta bahwa dia memiliki tubuh Scion of Light. Karena itu, dia memutuskan untuk tetap tinggal di gunung, sampai 30 hari berlalu. Selain itu, meskipun dia mempercayai kata-kata Starlight Unicorn, pada akhirnya, dia masih ingin mencoba keberuntungan untuk terakhir kalinya. Bagaimana jika seekor binatang ajaib langkah ke-9 tertarik padanya di sini? Realitasnya selalu kejam, kata-kata Starlight Unicorn tidak sedikit pun bias. Selama 20 hari berikutnya, Long Hao Chen telah melintasi hampir seluruh pegunungan yang merupakan gunung suci ksatria, bahkan memasuki domain beberapa binatang ajaib langkah ke-9. Namun, setelah sekilas, mereka hanya mengusirnya. Bahkan ada binatang ajaib yang sangat agresif yang hampir melukainya dalam prosesnya. 30 hari berlalu dalam sekejap mata, dan ubin di tangan Long Hao Chen bergelombang sambil bersinar dengan warna emas murni. Cahaya yang menyebar berubah menjadi mantel cahaya yang menyelimuti dirinya di dalam, dan pada saat berikutnya, dengan sekejap, pemandangan di depan matanya berubah total. Pemandangan itu menjadi sekali lagi berbeda. Hal pertama yang dilihat Long Hao Chen saat membuka matanya adalah gurunya. Ye Hua sedang menunggu, menunjukkan ekspresi cemas di wajahnya. 30 hari. Selama 30 hari penuh, Long Hao Chen tidak mengambil inisiatif untuk menyampaikan pesan kepergian. Itu hanya bisa berarti bahwa dia tidak menemukan tunggangan yang cocok. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimanapun, dia memiliki fisik Scion of Light. Bagaimana mungkin tidak ada binatang ajaib yang mengungkapkan keinginan untuk dekat dengannya? Penatua yang cacat juga ada di sini, melihat Long Hao Chen selama ini setelah pesan kepergian disampaikan, dia sedikit cemberut, menatapnya dengan tatapan penuh keraguan. Seorang ksatria yang belum berusia 14 tahun, tetapi seorang ksatria agung dalam hal pelatihan kultivasi. Hewan-hewan ajaib itu harus bertarung di antara mereka sendiri untuk menjadi temannya. Mungkinkah dia terlalu tinggi dari jangkauan mereka?